Kisah boneka Annabelle. Ibu Donna memberinya sebuah boneka antik sebagai hadiah ulang tahun. Donna sangat senang dan ingin memperlihatkannya pada temannya Angie. Lihat Angie, betapa manisnya bonekaku. Ibuku yang memberikan ini padaku. Aku amat suka boneka sejak kecil. Dan ibuku tahu apa yang aku suka. Itu sungguh manis. Boneka itu seperti hidup, seakan ia bisa bicara pada kita. Indah sekali. Malam itu, Donna bermain dengan bonekanya sebentar, lalu menaruhnya di ranjang. Paginya, ia meninggalkan rumah untuk pergi sarapan dengan Angie. Tapi sendirian dalam rumah, mata hitam si boneka berubah merah dan berkilau menakutkan. Kamar itu seakan berguncang dengan suara-suara seram. Tak lama, saat dua sekawan itu kembali ke kamar Donna, mereka terkejut. Boneka itu sedang duduk di kursi, bukan di ranjang, dan kedua matanya jadi merah. Pemandangan ini sangat mencengangkan dan menakutkan. Hei, aku menaruhnya di ranjang. Bagaimana ia bisa ada di kursi itu? Kau tadi memindahkannya? Tidak, hanya ada kita berdua dalam rumah. Tidak ada orang lain yang masuk ke kamar ini. Jadi bagaimana bonekanya bergerak? Mana mungkin? Dua sekawan menatap boneka itu, dan tiba-tiba ada suara mengerikan bergema di rumah. Sering sekali setelah hari itu, beberapa kejadian mengejutkan terjadi dengan boneka itu. Kerap kali ada suara-suara seram yang membuat jantung gemetar. Kadangkala Donna menemukan boneka itu di bawah ranjang atau berdiri di depan pintu. Semua kejadian ini menyertai pergerakan misterius si boneka. Kadangkala ada suara tawa yang keras, seperti gadis yang tertawa gila-gilaan. Dan kadangkala suara-suara tangis anak kecil juga datang dari mulut boneka itu. Semua kejadian ini sangat membingungkan. Dua sekawan itu sering ketakutan tanpa alasan. Karena apa yang lebih menakutkan dari ketakutan? Suatu hari saat Donna masuk ke kamar dengan temannya, ia melihat banyak bukunya tersebar berantakan. Banyak sobekan kertas tersebar di rumah dan semua bertuliskan kata tolong. Kertas itu mulai berterbangan dengan suara menakutkan. Hari itu juga, Donna melihat ke boneka itu. Ada air mata darah berjatuhan dari mata si boneka. Mereka berdua amat gelisah. Mereka berangkulan ketakutan dan cepat-cepat menghubungi paranormal. Begini, jiwa seorang gadis 7 tahun terjebak dalam boneka ini. Nama gadis itu Annabelle Higgins yang tewas dalam kecelakaan. Jiwa gadis itu lapar akan kasih sayang. Dia telah sayang padamu. Kini keputusanmu lah, entah untuk tinggal bersamanya atau... Kami akan selalu menyimpannya. Boneka ini tidak pernah mencelakakan kami. Ini boneka yang amat manis. Kini kami juga sangat sayang padanya. Beberapa hari kemudian, seorang teman mereka bernama Lou tinggal dalam apartemen mereka. Dia tinggal di kamar berbeda. Lou mengamati boneka Annabelle amat seksama. Lalu ia melihat pergerakan aneh dalam boneka itu. Donna, kau harus memindahkan ini dari sini, atau suatu hari akan ada kecelakaan. Hal yang mengerikan akan menimpa kalian. Lu, itu tidak mungkin. Kami sudah tinggal lama bersama Annabelle, dan kami saling menyayangi. Aku tidak melihat ada yang berbahaya. Kedua gadis itu tidak tahu betapa benarnya Lou dan mengacuhkan peringatannya. Itu adalah kesalahan terbesar mereka. Suatu hari, Lou sedang tidur sendirian di kamarnya. Suara-suara mengerikan mulai mendatanginya. Suara tawa licin makin mengerikan di saat itu. Dia melihat Annabelle sedang terbang dan menerjang ke arahnya. Dia terbang di atasnya, wajahnya tampak menakutkan.
Matanya berpendar dan berkilap merah. Ada darah di ujung-ujung bibirnya. Sebelum Lu sadar, dia mencakar dadanya dengan cakarnya. Dada Lu mulai terluka sangat parah. Tolong! Tolong! Selamatkan aku dari boneka ini! Tolong! Tolong! Suara-suara seram berdatangan. Dia merasa seakan seseorang sedang menikam dadanya. Tawa mengerikan bergema di seluruh kamar. Lu bahkan tidak bisa pindah dari tempatnya. Seakan-akan seseorang telah menekannya. Suara-suara seram berdatangan dari mana-mana. Dia ketakutan, ngeri, dan terpaku. Bajunya koyak. Dia tidak bisa bicara dengan baik, dan di saat berikutnya, dia pingsan. Saat matanya terbuka lagi, ia mengerang kesakitan. Ada 4 luka paku dalam di dadanya. Dia terluka parah. Donna dan temannya menemukan Lu dan mereka terkejut. Mereka tampak ketakutan. Mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Donna duduk merengkuh dadanya. Saat para tetangga mendengar apa yang terjadi, mereka memanggil Bapak Hagen. Ia menyelidiki Annabelle, dan segera dia paham bahwa menjinakkan boneka bukan termasuk dalam ilmunya. Ia memanggil pendeta berpangkat amat tinggi yang disebut Bapak Cook. Ia menghubungi Ed dan Lorraine Warren. Bersama, ketiganya mulai mempelajari boneka Annabelle secara mendalam. Kini setiap lapis kebenaran mulai terungkap. Ed dan Lorraine Warren tidak pernah melihat boneka seberbahaya dan semisterius itu seumur hidup mereka. Setelah banyak riset, mereka akhirnya menemukan kenyataan tentang boneka itu. Mereka menemukan di dalam boneka itu bukan jiwa seorang gadis usia 7 tahun, melainkan jiwa sesosok iblis besar mengerikan yang berpura-pura jadi anak kecil. Tujuan utama iblis itu adalah mengendalikan tubuh Donna atau temannya, Angie. Bila ia berhasil, ia akan membuat kehancuran besar selamanya. Saat Ed dan Lorraine Warren mengungkapkan kenyataan ini pada mereka, tanah berguncang di bawah kaki Donna. Dia gemetar ketakutan. Pak, aku amat ketakutan. Tolong selamatkan aku dari boneka berbahaya ini. Bawa dia dari sini. Dia akan berbahaya bagi siapapun dimanapun. Jangan khawatir, anakku. Aku akan membawa boneka itu pergi dari sini selamanya. Dan setelah ini, kau tidak akan dalam bahaya sama sekali. Lalu, Ed dan Lorraine Warren menaruh boneka itu dalam bagasi mobil mereka dan pergi. Tapi begitu mereka mulai menjalankan mobil, mobil mereka melaju makin cepat dan setir mereka terkunci dan remnya tidak mau bekerja. Suara-suara aneh datang dari bagasi mobil. Mereka melompat keluar persis saat mobil itu menabrak pohon. Ed dan Lorraine Warren berpikir keras, lalu mengambil air suci dan memercikkannya pada boneka Annabelle. Lalu boneka itu menjadi tenang. Mereka menyalakan mobil lagi dan tiba di rumah mereka. Kini mereka tahu tidak mudah mengendalikan boneka itu. Di rumah Ed dan Lorraine Warren, boneka itu juga bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mereka menghubungi Jason Bradford, seorang pendeta Katolik terkenal lain. Pendeta Jason menunjukkan pengaruh kekuatannya. Dia mengangkat boneka itu dan berkata, "Kau adalah boneka. Kau tidak akan mencelakakan siapapun." Setelah mengatakan ini, ia pulang ke rumahnya. Dan setelah beberapa lama, ada cerita dia hampir tewas dalam kecelakaan mengerikan. Kini, berdasarkan hasil keputusan pendeta Jason, Ed, dan Lorraine Warren, boneka Annabelle dikunci dalam kotak kayu. Mereka menyimpan kotak itu dalam museum. Bahkan hingga sekarang, boneka itu tersimpan dalam museum itu dalam kotak yang sama. Pernah, seorang teman Ed dan Lorraine Warren berkelakar tentang boneka Annabelle saat membahasnya. Setelah itu, ia mengendarai motor bersama istrinya.
Mereka mengalami kecelakaan mengerikan dan tewas. Kini orang-orang begitu takut menyebut nama Annabelle. Hingga sekarang, Annabelle dikurung dalam kotak kayu dalam museum. Tidak seorang pun berani melihatnya. Bahkan saat ini, Annabelle dianggap sebagai boneka terkutuk paling berbahaya di dunia. Selesai.